Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari anime Chainsaw Man episode kelima. Nah, di episode kali ini, akhirnya impian Denji buat main OP cewek pun tercapai. Kira-kira gimana ya reaksi Denji saat dia sudah bisa mencapai impiannya? Buat kalian yang penasaran, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di video sebelumnya, Denji itu bersusah payah membunuh Devil Lintah yang marah karena Devil kelelawar yang merupakan kekasih hatinya telah dibunuh oleh Denji. Namun akhirnya, dia diselamatkan oleh Aki dan rekan-rekannya saat Denji benar-benar dalam keadaan darurat. Dan setelah itu, si Power tiba-tiba aja diperintahkan Makima untuk tinggal bersama dengan Aki dan juga Denji di rumah yang sama. Ya, awal-awalnya banyak menimbulkan keributan, namun semua itu terasa sangat mengasihkan. Hingga akhirnya saat Denji mengemban tugas buat bersihin kotoran yang ada di toilet karena ulah si Power yang jorok, tiba-tiba aja Power menghampirinya buat nawarin dia mainin opainya. Terus tanpa pikir panjang, si Denji pun mencoba buat grepein opainya Power. Pas waktu pertama dia pegang, ternyata Power itu malah memakai bantalan pengganjal dada biar dadanya terlihat gede. Lalu saat dia memegang untuk yang kedua kalinya, dia pun ngerasa kaget banget. Entah karena ekspektasinya yang terlalu tinggi, atau memang memegang opa itu tidak ada sensasinya sama sekali. Sampai-sampai saking bingungnya, saat Denji melakukan seluruh aktivitasnya tuh dia jadi bengong karena kepikiran. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan Denji dengan Makima yang lagi sibuk ngurus surat dan juga dokumen-dokumen penting dari Persatuan Pemburu Iblis. Melihat gelagat Denji yang bengong dan aneh, Makima bertanyakan sama Denji dong. Denji pun memberitahu ternyata saat memperjuangkan impian dan mendapatkan impian itu sendiri, ternyata lebih nikmat dan bahagia saat kita memperjuangkan impian itu. Karena setelah dia mendapatkan impian itu, semuanya jadi hambar. Otomatis Makima nggak tahu dong dengan apa yang dimaksud oleh Denji. Dan Denji menjelaskan kalau dia tuh untuk pertama kalinya berhasil meremas dada seorang wanita. Tapi sensasi saat meremas dada wanita itu tuh benar-benar tidak ada apa-apanya. Entah itu nikmat, senang, atau yang lainnya. Dan ngedengar Denji bicara kayak gitu, Makima pun dengan spontan memojokin si Denji sampai Denji itu jadi mengsalting. Makima langsung aja ngasih saran sama si Denji. Kalau kita mau melakukan hal intim, itu harusnya kita itu saling mengerti satu sama lain dengan pasangan kita. Jika kita melakukan hal ini, nanti semua yang kita lakukan itu akan terasa nikmat. Dan tiba-tiba aja tangannya si Denji itu diarahkan ke dadanya Makima. Si Denji pun langsung kaget dong dengan perbuatan Makima. Tapi di sisi lain, dia tuh jadi tahu gimana rasanya menyentuh dada seorang wanita dengan sesungguhnya. Saat Denji masih terbawa suasana, Makima pun tiba-tiba aja ngedeketin si Denji. Yang awalnya dia kira bakalan dicium, ternyata Makima itu memberitahu kalau dia itu meminta bantuan Denji buat membunuh Gun Devil. Karena menurutnya, Denji adalah anak yang kuat daripada Devil Hunter yang lainnya. Makima menjelaskan kalau Gun Devil itu muncul sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gun Devil itu. Dan jika Denji bisa mengalahkan Gun Devil, maka Makima akan memberikan imbalan apapun yang Denji inginkan. Awalnya Denji agak bingung ya dengan maksud Makima. Tapi saat Makima bilang mau memberikan imbalan yang dia inginkan, dia itu kepikiran buat bercocok tanam sama Makima, alias membuat anak sama Makima. Dia pun bilang sama Makima, jika apapun imbalan itu, maukah kamu bercocok tanam denganku, alias bikin anak? Dan Makima bilang apapun itu pasti akan kulakukan. Karena Gun Devil adalah devil yang sangat kuat. Dan jika kamu bisa membunuhnya, apapun itu pasti akan kupenuhi.
Di waktu yang lain, kita diperlihatkan keadaan keluarga Aki saat mereka belum dibunuh oleh Gun Devil. Pas waktu Aki kecil, dia tuh bahagia banget bisa main sama adiknya. Ya, walaupun adiknya itu sering sakit-sakitan dan dia pun harus ekstra saat menjaganya. Dan pas ketika Aki nyuruh adiknya buat ngambil barang di rumahnya, tiba-tiba aja rumah seisinya itu hancur luluhanta karena disebabkan oleh serangan Gun Devil. Gun Devil adalah iblis yang kuat. Saking kuatnya, saat dia pertama kali muncul dalam 5 menit aja, dia tuh bisa meluluhlantakan seluruh kota hingga menewaskan 1,2 juta jiwa. Dan karena kejadian itu, manusia semakin menakuti para devil, hingga membuat para devil semakin kuat. Karena jika manusia menakuti devil, kekuatan mereka itu akan semakin meningkat. Makima menjelaskan, langkah pertama untuk menangkap Gun Devil adalah dari menemukan devil-devil yang memakan serpihan bagian tubuh Gun Devil. Karena banyak devil-devil kroco yang memakan bagian kecil Gun Devil hingga membuat kekuatan devil itu menjadi meningkat. Dan semakin banyak serpihan tubuh Gun Devil itu terkumpul, nantinya bagian tubuh itu akan memandu para pembunuh iblis ke tubuh yang aslinya, hingga mereka bisa menemukan Gun Devil yang sesungguhnya. Nah, saat ini Makima menugaskan 6 orang yang bertugas di divisi keempat untuk membunuh iblis yang berada di dalam sebuah hotel di pusat kota. Dan iblis itu disinyalir telah memakan bagian dari tubuh Gun Devil. Karena devil itu sudah menewaskan banyak tamu yang berada di hotel itu, hingga menewaskan beberapa devil hunter yang mencoba membunuhnya. Saat sedang menjalankan misi, anggota lain dari divisi keempat sebenarnya agak meragukan keberadaan Power dan juga Denji. Karena dia kira emang bisa ya kita bisa mengandalkan iblis buat membasmi iblis. Tapi Aki menjawab, kalau Power dan juga Denji nantinya itu akan maju di garis pertama untuk membunuh iblis. Tapi kalau sampai mereka berdua mengkhianati Devil Hunter dan memihak kepada Devil lain, maka Aki akan membunuh mereka berdua. Jadi mereka pasti akan sangat berguna bagi Devil Hunter. Mendengar kalau dia diperlakukan gak adil sama si Aki, si Denji pun tersinggung dong. Padahal dia kan udah bersusah payah untuk mengalahkan iblis kelelawar, dan harusnya dia itu mendapatkan hadiah. Ngedengar hal itu tiba-tiba aja Himeno pun langsung berpartisipasi buat memberikan hadiah bagi yang bisa membunuh devil kali ini. Dan hadiahnya itu adalah dia akan memberikan ciuman di pipi. Mengetahui hal itu teman-temannya langsung kaget. Bahkan ada yang bilang kalau wanita perawan itu nggak boleh melakukan hal itu secara sembrono. Sebenarnya Himeno melakukan hal itu agar teman-temannya termotivasi dan bersemangat untuk melakukan tugas kali ini. Tapi alih-alih mendapatkan hadiah dari Himeno, si Denji pun berpikir kalau dia itu udah punya motivasinya sendiri. Karena motivasinya itu lebih hebat daripada yang Himeno tawarkan. Langsung aja si Himeno itu kepancing sama kata-kata Denji dan dia bilang kalau gitu dia akan memberikan imbalan memberikan kiss dengan mainin lidahnya. Dan langsung aja si Denji itu semangat 45 buat membunuh iblis kali ini. Dia pun meluncur ke tempat TKP untuk membasmi iblis itu. Saking semangatnya si Denji itu berlarian karena kepengen dapetin imbalan itu. Tapi di sisi lain temannya gak terima sama usulan itu. Karena ketimbang Himeno nyium Denji, harusnya dia itu nyium dirinya yang udah jadi muridnya sejak lama. Karena kejadian itu teman-temannya terbawa suasana dan menimbulkan kegaduhan. Melihat rekan-rekannya, si Aki bertanya sama senpainya tentang penilaiannya kepada rekan-rekannya itu. Dia menjawab kalau Arai adalah orang yang kompeten, namun motivasinya cukup tinggi. Dan Kobeni adalah anak yang lincah, tapi dia adalah anak yang pemalu. Dan yang lainnya adalah anak yang menarik. Tapi Himeno kepikiran, kira-kira mereka bisa nggak ya bertahan hidup? Karena selama ini dia tuh telah kehilangan banyak rekannya saat melawan Devil. Hingga akhirnya dia itu bertemu Aki untuk pertama kalinya. Dan dia rasa semua rekannya itu sangat berharga. Si Himeno pun bilang sama Aki kalau dia nggak boleh mati. Karena dia itu nggak mau lagi kehilangan teman yang berharga baginya. Saat mereka lagi berkeliling hotel buat nyari Devil, tiba-tiba aja Devil muncul di hadapan mereka semua. Dan dengan sigap saat Devil hendak menyerang mereka, Himeno menahan Devil itu dengan kekuatan Ghost Devil miliknya, hingga Power membantainya sampai mati. Power kira saking takutnya iblis itu kepadanya, itu sampai ngambang di udara. Dan Himeno menjelaskan kalau yang bikin dia mengambang itu adalah Ghost Devil miliknya, yang gak terlihat oleh mata dan sangat kuat.
Karena Pewarasa Himeno sedang pamer kekuatan, ia pun coba-coba buat ngejahilin salah satu rekannya, hingga ia mencoba membunuhnya. Tapi dengan cekatan, Himeno menghalangi niatannya itu dan mencekik Power dengan Devil Ghost miliknya itu. Power pun agak jengkel ya karena diperlakukan seperti itu, hingga akhirnya dia bersumpah kalau dia bakalan makan Himeno suatu saat nanti. Nggak dengar kata-kata Power, si Denji pun langsung ngomong kalau dia tuh nggak boleh bunuh Himeno sebelum dia menciumnya. Nah, pas lagi asik-asik ngobrol sambil berkeliling, tiba-tiba aja salah satu dari rekannya itu menyadari kalau dia hanya berkeliling di tempat yang sama, hingga ia pun membuktikan dengan mengelilingi tempat itu. Tapi tetap aja dia malah kembali ke tempat yang sama, yaitu di lantai 8. Dan akhirnya mereka pun terjebak di lantai 8. Nah, itulah tadi seluruh alur cerita dari anime Chainsaw Man episode kelima. Kira-kira Denji dan teman-temannya itu bisa nggak ya keluar dari hotel itu? Untuk updatean video selanjutnya, jangan lupa untuk kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Thank you.